Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijahati min wijahatihi wa niyati min niyati wa qasdi min qasdihi. وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بيقين نور. Sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Mari kita tonton bersama-sama sampai selesai. Video ini sangat penting, informasi tentang perkembangan haji jamaah Indonesia. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi memperketat persyaratan masuk Mekah untuk musim haji tahun ini. Hilman menegaskan hanya kartu nusuk dan syarikah atau perusahaan yang berwenang melayani jemaah yang dapat meloloskan jemaah haji. Tahun ini kerajaan Saudi sangat sulit sekali memberikan izin untuk masuk Makkahnya, Pak. Jadi kalau tahun lalu masuk Makkahnya agak mudah, tetapi mereka tidak sulit untuk ke haramnya. Tapi tahun ini ke Makkahnya itu sudah sangat sulit sekali, sangat ketat, dan satu-satunya selain kartu nusuk yang bisa meloloskan jamaah tembus Makkah itu syarikah. Lebih lanjut, Hilman menjelaskan bahwa ia menunda keberangkatan sejumlah jemaah agar mereka benar-benar terbawa oleh syarikahnya pada saat masuk Mekah. Sebelumnya, Hilman Latif mengatakan bahwa Arab Saudi memperketat aturan sehingga jemaah haji sulit masuk saat rapat bersama Komisi 8 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin 19 Mei 2025. Ia menyebutkan karena adanya sistem syarikah tersebut, masih ditemukannya kloter yang terpisah-pisah pada keberangkatan gelombang pertama. Untuk pemberangkatan ke Makkah berbasis syarikah mengakibatkan terjadinya pecah kloter. Ya, karena memang basisnya dulu itu satu kloter, satu syarikah, satu hotel gitu. Itu sudah kita lakukan itu, tetapi kemudian karena dalam proses pemisahannya kita tidak menghitung bahwa atau terlepas dari antisipasi itu adalah bahwa yang namanya suami istri tidak semuanya daftar bersama, Pak. Jadi yang daftar bersama insya Allah, Pak. Tetapi yang penggabungan suami istri itu potensi terpisahnya ada. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 8 DPR, Marwan Dasopang, meminta pemerintah mengevaluasi pola pengelompokan tersebut. Marwan juga mendorong koordinasi lebih baik antara Kemenak dan pihak syarikah, khususnya bagi jemaah gelombang kedua. Hingga saat ini, Kemenak terus melakukan pengawasan ketat untuk memastikan seluruh jemaah dapat menunaikan rangkaian ibadah haji sesuai jadwal. Saya ingin pesankan 4 pesan. Pertama adalah niat datang kita ke sini ini lillahi ta'ala. Kita akan membantu tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bagus kita memberikan pelayanan kepada tamu Allah, insya Allah Tuhan juga akan memberikan apresiasi terhadap kita, ya. Maka itu kita perbaiki niatnya. Orang yang ikhlas itu tidak pernah marah. Anggaplah yang menjengkelkan itu wajah Allah juga, kan. Anggaplah orang yang menghibur kita, memuji kita itu wajah Allah juga. Jadi semuanya wajah Allah, tidak ada yang bukan wajah Allah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, wajah Allah yang Anda lihat. Wajah yang menjengkelkan itu juga wajah Allah, tersenyumlah. Wajah yang menyenangkan itu juga wajah Allah. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi jangan pernah marah, jangan pernah mengeluh. Karena kalau orang mengeluh berarti jadi ikhlas. Orang ikhlas itu tidak pernah capek. Orang ikhlas itu tidak pernah mengeluh. Dan orang yang ikhlas itu tidak suka mengadu domba. Karena kita akan lillahi ta'ala, ya. Dan yang kedua saya ingin sampaikan kekompakan, ya. Al-ittihadu wujudul quwwah, ya, persatuan itu melahirkan energi.
Di mana ada sinergi, di situ pasti ada energi. Al-barakatuh bil jamaah. Jadi yang dimaksud sinergi itu lahir batin, bukan hanya di mulut tetapi juga di dalam hati. Jadilah pemaaf. Kekurangan teman-teman kita banyak. Jangan ada, kok saya setengah mati aktif, dia santai-santai aja. Itu justru hadiah dari Tuhan. Kita diberikan kesempatan lebih aktif daripada teman-teman tanpa pamrih, itu hadiah dari Tuhan. Ya, jadi kita bersyukur karena kita tidak menjadi pencemburu dan kita menjadi orang-orang yang dipuji oleh Allah. Dan yang ketiga saya minta adalah kedisiplinan teman-teman. Kedisiplinan itu bagian daripada ibadah. Mohon betul-betul jangan sampai nanti kita melalaikan tugas kita, jangan hanya aktif di awal-awal, tapi nanti setelah belakangan. Nah, istiqamah itu tidak pernah lelah dari awal sampai akhir. Ya, jadi jangan hanya aktif di keadaan tertentu, tetapi tidak aktif dalam keadaan lain. Jadi sholat itu kita diminta sholat waktu sibuk dan tidak sibuk, waktu sakit dan tidak sakit. Anggaplah ini ibadah, jadi ibadah itu tidak pernah kita merasa lelah. Dan yang terakhir adalah saya minta kekompakan teman-teman. Jangan suka menjelek-jelekkan temannya sendiri, jamaah dan sebagainya. Telan dalam hati kalau kita misalnya dikritik orang jamaah, ya alhamdulillah kalau kritikannya benar, ampuni saya berarti aku yang salah. Tapi kalau itu hanya spontanitasnya, kekeliruannya dalam menilai, ampuni dia karena pasti itu dia yang salah. Jadi tidak ada dendam, tidak ada kekecewaan yang bermalam, ya kan. Nah inilah, jadi saya mohon betul-betul tidak banyak orang diundang untuk jadi petugas. Banyak sekali memohon untuk numpuk itu, tapi yang dipilih itu adalah teman-teman semua di sini. Maka terimalah ini, dan saya juga nitip doa, ya. Saya ini selaku penanggung jawab utama dalam haji ini, mohon juga didoakan, kan banyak tantangan, banyak fitnah, banyak macam-macam. Tetapi insya Allah Tuhan yang maha menentukan, Tuhan yang maha tahu, dan Tuhan yang maha segala-galanya. Nah, demikianlah sahabatku penjelasan dari Bapak Menteri Agama. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa beliau. Semoga beliau, Bapak Menteri Agama, dan semua pengurus jamaah haji Indonesia betul-betul ikhlas, dan kalau sudah ikhlas itu insya Allah akan menjadi amanah. Karena kalau kita lihat beberapa informasi dari teman-teman yang ada di Haramain, itu banyak kejanggalan-kejanggalan tentang pelayanan haji di tahun ini. Namun mudah-mudahan kekeliruan di tahun ini akan bisa tahun depan. Mudah-mudahan di tahun depan lebih baik. Dan saya mohon maaf jika terdapat hal yang kurang berkenan. Semoga para sahabatku semua yang belum pernah menginjakkan kedua kakinya ke Haramain tahun depan akan bisa melaksanakan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika kalian suka dengan video ini, maka di like, comment, and subscribe. Dan jika tidak suka, abaikan saja. Saya akhiri, ma'assalamah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.